Iya. Tes satu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para pengunjung Halal Fair di malam minggu yang mulia, kita berkumpul bersama di acara Halal Fair pada sesi malam hari ini. Kali ini bersama kami Konsistensi Youth Club, ya, sebuah komunitas anak muda yang ingin bergerak maju dan berkembang, ya, dengan kekonsistensiannya. Ya, kita bersama, ya, belajar untuk selalu memperbaiki diri dan selalu istiqomah, ya, di atas, ya, ketaatan dan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama adinda kita, inisiator konsistensi 30 hari. Ya, komunitas muda Konsistensi Youth Club. Anak muda yang namanya kalau kita sebut, kita ingat dulu Presiden Libya, namanya Muammar Gaddafi. Subhanallah, Muammar Gaddafi. Kita panggil, ya, Bang Ammar. Jadi beliau ini adalah anak muda kelahiran Makassar, tepatnya daerah Bajeng, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, beliau alhamdulillah berhijrah dari Sulawesi menuju kota Bandung di Jawa Barat. Nah, maka kita akan dengarkan, ya, bagaimana kisah perjalanan awal perjuangan, ya, konsisten 30 hari ini berdiri. Bagaimana ceritanya? Ya, mau pakai versi panjang, versi sedang, atau versi pendek? Kita dengarkan bersama-sama. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita panggil beliau Bang Ammar. Nah, kami di sini, ya, Ustadz Abu Umar Andri Matsa, Masya Allah, adalah pembina komunitas konsistensi. Nanti kita akan memberi motivasi-motivasi, ya, nasihat-nasihat untuk melengkapi, ya, apa sebenarnya yang ada di balik komunitas konsistensi ini. Alhamdulillah. Baik, ya, karena ini bentuknya talkshow, kita akan perkenalkan dulu beliau. Nanti teman-teman, para pengunjung Halal Fair bisa berdiskusi, ya, bisa memberi saran, bisa memberi ide, memberi masukan terhadap, ya, komunitas konsistensi ini. Bagus-bagus kalau bisa bergabung, ya, dalam komunitas kami yang anak muda, milenial, dan Gen Z ini. Insya Allah ta'ala kita kenalan dulu, ya, dengan, ya, anak muda yang luar biasa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Masya Allah. Ya, jadi kita kenalan dulu, ya. Jadi Ammar boleh perkenalkan, ya, sedikit biodata, ya, Ammar ini siapa? Masya Allah, ya, dari mana asalnya, ya. Baik, silakan, Ammar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, malam hari ini didampingi oleh guru kami, pembina kami, Ustaz Andri Matsa Hafizahullahu Ta'ala. Jazakallah khair, Ustaz, Alhamdulillah, atas kesempatannya, ya, bersama kami di panggung ini. Siap. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Ammar.
Saya adalah founder dari Konsisten 30 Hari. Jadi Konsisten 30 Hari ini adalah sebuah komunitas atau wadah bagi teman-teman yang ingin membangun kebiasaan baru selama 30 hari. Iya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bentuk komunitas ini dari tahun 2022 dan bulan lalu tepatnya bulan September komunitas ini sudah 1 tahun Ustaz. 1 tahun sudah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah antusias teman-teman di sosial media khususnya di Instagram sangat luar biasa. Sampai hari ini kita sudah memiliki pengikut itu sebesar 100.000 kurang lebih. Masya Allah, 100.000 orang, anak muda semua, harapan bangsa ya, Masya Allah. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita. Silakan Amar, jelaskan. Ada yang perlu dijelaskan, Ma? Namun balik lagi teman-teman sekalian, followers bukanlah sesuatu yang bisa menjadi rujukan bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Nah Ustaz, alhamdulillah setahun ini kami melakukan banyak pergerakan-pergerakan Ustaz, terutama program konsisten bareng Ustaz. Program konsisten bareng. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kurang lebih alumninya itu 1.500 Ustaz di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah Amar, bagaimana ceritanya mengawali ya awal kisahnya terjadinya konsisten ini? Namanya ya, apakah ada pengalaman atau latar belakang yang khusus pada ya hal ini? Silakan. Konsisten 30 hari sendiri itu lahir dari masalah teman-teman sekalian. Karena kita melihat bahwa mayoritas anak-anak muda seusia saya dan teman-teman yang lain memiliki masalah yang sama Ustaz. Iya. Yaitu sulit konsisten di atas ketaatan dan kebaikan. Masya Allah. Iya. Bahkan kebaikan dan ketaatan ini menjadi sesuatu yang asing di tengah anak-anak muda. Iya. Banyak yang stigma-stigma yang beredar di tengah masyarakat bahwa anak-anak yang taat, anak-anak yang sering di majelis ilmu itu tidak gaul, teman. Iya. Padahal tidak seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Inilah yang coba kita tunjukkan di sosial media bahwa anak-anak muda yang sering duduk di majelis ilmu, dekat dengan ulama, para ustaz, bisa tampil dengan sesuai dengan zaman masa kini, Ustaz. Alhamdulillah, ini yang kita cari ini, anak muda seperti ini. Ya, jadi ya para hadirin Halal Fair, ya konsistensi ini bangun dari semangat ingin merubah dan memperbaiki diri. Ya, di mana ada citra, ada image ya, bahwa kalau anak muda gaul, punya usaha mandiri, banyak duitnya, biasanya jauh dari agama, kan begitu. Nah, tetapi Ammar dan kawan-kawan ini bersama para sahabatnya. Mana supporter suaranya? Supporter sayap kiri. Alhamdulillah, baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin, ya, mereka ini subhanallah, bahkan Ammar ini jauh-jauh dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, merantau ke tanah Jawa, ya, bahkan tidak punya saudara ya, Mar. Tidak ada punya saudara kan di Bandung. Ya, bahkan berangkat itu dari nol. Ya, tidak punya modal. Masya Allah, bayangkan, ya, bisa membangun usaha mandiri pribadi, ya, tapi tetap dekat dengan agama, menuntut ilmu, ya, Masya Allah, rajin beribadah. Nah, ini, ya, Ammar harus jelaskan ini. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita tanya dulu, bagaimana cerita awal membangun usaha ini? Ya, sebelum jadi konsisten ini gimana ceritanya? Jangan malu-malu, ceritakan saja. Masya Allah, barakallahu fikum. Katanya Ammar punya konsep membangun usaha tanpa modal. Nah, betul tidak itu? Silakan, coba cerita. Alhamdulillah, saat ini saya juga punya bisnis di bidang fashion. Iya. Nama brand saya itu BJG Overseas. BJG Overseas. Ya. Di booth nomor berapa? BJG? Nomor booth. Ya. Konsistensi nomor berapa? Dekat MK Clothing. Lupa nomornya. Iya, bersama teman-teman Makassar ya. Ada Asirha ya, ada Sentin ya, ada Goods, ada BJG. Silakan kunjungi di booth konsistensi bersama produk-produknya.
Ah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya pakai ini. Ah, ini topi ini. Topi konsistensi. Cocok buat anak muda. Ada baju kaos. Ya, ada tas. Ah, Masya Allah. Barokah. Ada baju kaos nih, bagus ya. Alhamdulillah dan sebagainya. Silakan. Ya, kalau khusus kalau mau, ini perlu dikasih promosi ya. Yang membeli malam hari ini, ya di masa kami menjadi pemateri ini akan diberi diskon khusus. Ya, betul kan? Insya Allah Ta'ala. Segera, ya datangi booth kami, akan diberi diskon khusus dari owner dan inisiator konsistensi. Ya, cerita tadi bagaimana bisa awalnya membangun usaha tanpa modal di kota Bandung, ndak punya keluarga, ndak punya. Cerita, gimana ceritanya? Singkat saja ya teman-teman sekalian. Ya. Tahun 2015 saya membangun sebuah brand namanya Bajeng Company di kampung jauh dari peradaban perkotaan. Masya Allah. Wah, jangan sampai nangis ini cerita mah. Wah, udah ngomong kampung-kampung ini jauh dari peradaban. Ya, ya, semangat. Ya. Dengan semangat dan tekad yang luar biasa, saya tetap memilih untuk melanjutkan dengan segala keterbatasan, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Namun saya melihat bahwa brand saya sulit berkembang jika masih tinggal di sana, kampung, Ustaz. Di kampung sana. Namanya Bajeng tadi ya? Nah, Ustaz. Ya, Bajeng. itu di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ya? Nah, Ustaz. Masya Allah, asli ini kan bukan palsu ya? Nah, orang Goa ya? bisa dicek, Ustaz. Bisa dicek, ada KTP-nya. Oh iya, silakan lanjutkan. Gimana? Akhirnya di tahun 2017 memutuskan untuk merantau ke kota Bandung, Ustaz. Merantau ke kota Bandung. Ya. Itu pun ikut dengan teman, semua transportasi dan tempat tinggal selama beberapa tahun di Bandung itu dikasih sama teman, Ustaz. Masya Allah. Jadi ada yang menampung di Bandung. Subhanallah. Itu ceritanya bagaimana itu? Ya, dapat teman itu dari mana? Dapat teman ini dari mana? Silakan. Ini adalah keberkahan dari pertemanan ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Kalimat semakin banyak teman, rezeki semakin luas itu benar ternyata, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, pergaulan yang baik, sahabat yang baik. Ya, nah, Masya Allah. Terus gimana ceritanya tadi? Tuh berapa tahun di Bandung tadi? Dari 2017. Ustaz. 2017. Nah, diterima di Bandung. Terus bagaimana bisa terpikir mau bikin usaha seperti ini? Dari awal sebelum berangkat ke Bandung saya sudah berpikir untuk menggeluti industri ini, Ustaz. Karena saya memiliki semangat di industri fashion, Ustaz. Karena keterbatasan di kampung, akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke kota Bandung. Iya. Alhamdulillah sampai di kota Bandung, saya bertemu dengan teman-teman yang ternyata memiliki bisnis yang sama, Ustaz. Memiliki bisnis yang sama. Awalnya tidak kenal dengan teman-teman ini. Tidak kenal, Ustaz. Iya, coba perkenalkan teman-temannya satu persatu. Ya, jangan nggak apa-apa. Ayo, subhanallah, jangan malu-malu. Perkenalkan aja teman-temannya. Jauh sebelum itu, Ustaz, dipertemukan dengan teman-teman yang sekarang, saya dipertemukan dengan siap. Nanti diperkenalkan teman-temannya, biar semangat semua ya. Siap. Yang mengajari, Ustaz. Oh, yang mengajari, alhamdulillah. Dari nol, bagaimana proses produksi dan lain-lain, dan saya sempat ikut bekerja selama beberapa tahun, Ustaz, untuk mengumpulkan modal dan lain-lain, Ustaz. Berarti teman ini baik sekali sama Ammar ya, Mama Ammar ya. Alhamdulillah. Padahal nggak diminta uang 1% pun. Nah, enggak, Ustaz. Luar biasa. Sudah dikasih rumah, dikasih makan, dikasih ilmu. Subhanallah. Baik sekali orang tersebut. Alhamdulillah. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ada faedah di sini. Mungkin kita tidak dikasih uang, tidak dikasih modal, ya. Tapi Allah memberikan kita sahabat yang baik. Sahabat yang baik, ya. Nah, ini jangan pernah menganggap remeh. Seperti kegiatan halal fair ini. Bisa jadi kita baru berkenalan, berjumpa di halal fair ini, seorang ya muslim yang baik, ternyata itu menjadi sebab ya bisnis kita di kemudian hari, menjadi sebab terbukanya rizki kita di kemudian hari. Maka ayo bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah banyak berjalan mendatangi para booth, ya, para pengusaha-pengusaha, para pengunjung, ya, buka dengan keramahan, ya, komunikasi yang baik. Mudah-mudahan seperti Kang Ammar ini datang ke Bandung, ya, tidak ada saudara, tidak pakai modal, uang berangkat dibayarin ya. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang ceritakan, nah setelah itu berdiri, nah bagaimana ya
mulanya bisa membangun konsistensi ini? Ya. Setelah merantau beberapa tahun di Kota Bandung, saya merasakan banyak hal-hal yang berubah pada diri saya sendiri, Ustaz. Ya. Karena pengaruh teman dan lingkungan, Ustaz. Dua hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan kita, Ustaz. Bukan hanya pada bisnis kita, tetapi pada diri sendiri, Ustaz. Dari sana saya banyak belajar bahwa ternyata teman itu bisa memperbaiki kita, Ustaz. Memperbaiki Alhamdulillah. mindset kita, Ustaz. Mindset kita, Nah. teman ini ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Maka benar bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi kita SAW kan pernah bersabda ya, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, kata Nabi kita, al-mar'u atau ar-rijalu ala dini holili. Ya, seseorang itu ya enggak sesuai seperti dengan teman dekatnya. Ya, makanya kalau orang yang soleh, ya mesti dia subhanallah akan menjadi soleh kalau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum mayuholil. Perhatikanlah teman-teman, perhatikanlah dengan siapa Anda bergaul. Maka kalau Anda bergaul dengan orang yang baik, orang yang akhlaknya baik, ya taat beribadah, akan menular ya semangat beragamanya kepada Anda. Begitu, Mar? Alhamdulillah. Ya, seperti kita berjumpa ini ya. Tidak ada rencana di Kota Bandung, Masya Allah, ternyata bisa berkumpul. Padahal kita punya latar belakang yang berbeda. Satu orang Sulawesi, satu orang Sumatera. Ya, bisa berjumpa di konsistensi Yacht Club. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Amar punya ya sesuatu yang ingin disampaikan bagi anak-anak muda. Mungkin saya lanjut dulu ya, Ustaz. Ya, boleh, lanjutkan. Konsisten ini Ya. kemudian lahir sebagai komunitas ya, Ustaz. Betul. Jadi dua aspek ini teman-teman sekalian saya yakini bahwa dapat mengubah kita, yaitu lingkungan dan teman-teman yang baik, Ustaz. Setelah beberapa puluh tahun tinggal di Kota Makassar, bukan kota ya, kampung Kabupaten Goa, Ya. jauh dari Kota Makassar, Ya. saya memiliki aktivitas yang jauh berbeda teman-teman sekalian. Bahkan kegiatan sehari-hari itu sebagai di kampung dan di kota sangat jauh berbeda, Ustaz. Ya. Ketika masih tinggal dengan orang tua, kita tidak mengenal yang namanya bangun subuh, Ustaz. Masya Allah. Karena kita merasa bahwa ya hidup kita nyaman, Ustaz. Ya. Tidak ada yang melarang dan bebas, Ustaz. Masya Allah. Jadi Ya. tidak terkontrol dengan baik. Di rumah sendiri ya. Nah, Ustaz. Ya. Akhirnya merantau ke Kota Bandung itu berubah sampai 360 derajat, Ustaz. Berubah Masya total, Allah. Ustaz. Bukan 180 derajat, 360 derajat. Balik lagi itu namanya. Ya, siap. Lanjutkan, tidak apa-apa. Ya. Akhirnya rutinitas yang negatif itu Ya. berubah setelah di Bandung, Ustaz. Karena pengaruh teman dan lingkungan, Ustaz. Ya, ya. Memaksa saya untuk bangun subuh karena tinggal di rumah orang. Ya. Memaksa saya untuk bangun lebih cepat karena harus bekerja dengan orang, Ustaz. Karena Masya kita Allah. tinggal di rumah orang, Ustaz. Ya, malu kalau bangunnya telat ya. Masya Allah. Itu Akhirnya- selama 7 tahun. Terus Akhirnya ceritakan. singkat cerita, saya berinisiatif untuk kenapa kemudian kita tidak membangun sebuah komunitas yang bisa mewadahi teman-teman agar bisa konsisten di atas kebaikan, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu awalnya ya. Nah, Ustaz. Jadi melihat dari diri apa yang terjadi pada Amar Nah, selama Ustaz. di Kota Bandung itu ya. Masya Allah ya. Dan ketika awal membangun konsistensi ini, ya bagaimana awal bisa jadi banyak seperti ini? Saya Ya. memulainya di sosial media, Ustaz. Jadi Di saya- sosial media? Nah, Ustaz. Ah. Mencoba menampilkan kegiatan hari sebagai pemuda muslim yang seharusnya. Sholat tepat waktu, tapi tidak lupa bekerja juga, Ustaz. Karena Ya. kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan juga, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Akhirnya setelah beberapa bulan ternyata antusias teman-teman sangat baik, Ustaz. Jadi beberapa video kita itu tiba-tiba viral, Ustaz. viral ya. Nah, Ustaz. Dan banyak ya. Nah, Ustaz. Banyak anak-anak muda dari mana saja nih mereka yang sudah ya mengikuti konsisten 30 hari ini. Kalau yang member-member kita itu sudah hampir di seluruh Indonesia, Ustaz. Seluruh Indonesia. Nah, Ustaz. Dari Tersebar. Aceh sampai Papua. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Amar, apa yang ditampilkan di medsos itu? Apakah
bentuknya kisah atau apa, atau kalimat-kalimat atau apa yang ditampilkan? Kita banyak mengangkat masalah-masalah anak muda, Ustaz. Masalah anak-anak muda. Nah, Iya. Masalahnya seperti bangun paginya susah, Ustaz. Menuntut ilmunya susah. Nah, Ustaz. Oh. Masih pacaran. Ah. Itu yang coba kita angkat, ternyata yang selama yang kita lakukan ini salah dan tidak sesuai dengan agama kita, Ustaz. Masya Allah. Dan mulai banyak yang like, berkomentar. Nah, Ustaz. Masya Allah. Dan itu dijawab sendiri sama Amar. Sampai hari ini masih dijawab sendiri. Oh, masih dijawab sendiri. Nggak pakai asisten ya? Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apa rencana ke depan ini? Ya, dengan adanya konsisten 30 hari ini. Mudah-mudahan komunitas ini bukan hanya sebatas pertemuan online, tetapi kita akan memperbanyak pertemuan offline, Ustaz. Pertemuan offline. Untuk berbagi semangat konsistensi, bahwa konsistensi di atas ketaatan itu tidak kaku, Ustaz. Membuat kita melupakan dunia, tetapi justru dengan konsistensi di atas kebaikan, ketaatan, membuat pemuda lebih produktif, lebih baik dari pemuda-pemuda yang jauh dari kebenaran, Ustaz. Masya Allah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berjumpa di Bandung. Alhamdulillah kami pun punya komunitas anak-anak muda yang rajin menuntut ilmu agama yang namanya Markas Ilmu, dan beliau pun terbukti ya, tidak hanya sukses membangun usaha, beliau pun rajin belajar agama ya, mengikuti kegiatan-kegiatan Markas Ilmu di ya waktu-waktu yang kami sudah tentukan, dan alhamdulillah ya bergabung dari berbagai pelosok negeri ya, termasuk teman-teman di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di mana-mana. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya, Masya Allah, bergabung bersama Amma, dan banyak anak-anak muda seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan apa rencana Ammar lagi? Ya, mau bikin apa lagi nih konsisten 30 hari ini? Ya, apa mau menghadap Bapak Presiden Joko Widodo? Atau ada apa ini? Ya, atau ada rencana nyalek? Ya, bercanda saya cuma tanya aja, silakan dijawab. Gimana rencananya? Mungkin kalau untuk rencana pribadi ya, Ustaz, ya, dalam Ya. waktu dekat ini mau nikah dulu, Ustaz. Wah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata ketahuan adik kita ini. Subhanallah, ganteng-ganteng jomblo rupanya. Masya Allah. Jadi ada iklan ya, ternyata bukan cuma nyari follower, tapi juga nyari istri rupanya. Ala kulihal, tapi tidak apa-apa ya, karena kan mencari jodoh juga perlu di tempat-tempat yang baik, bener nggak? Ya, di tempat-tempat yang baik ini salah satunya seperti Halal Fair ini ya, namanya juga Halal Fair. Iya, mudah-mudadan ya para pengunjungnya halal semua. Sukanya makanan yang halal, sukanya pakaian yang halal, ya betul tidak? Yang juga para pengunjungnya menjaga kehormatan kan? Siapa tahu ketemu dengan calon mertua di sini, ya baik-baik berucap dan berbuat. Siapa tahu ada yang kesengsem dengan anak muda ini. Ini bukan promosi saya ya, bukan promosi, hanya marketing. Sama saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi cita-citanya menikah. Setelah itu apa lagi? Jangan malu-malu. Masya Allah. Kan anak muda biasanya masih panas ini, banyak sekali cita-citanya. Ya, coba. Lagi mikir ini apa cita-citanya. Ya, silakan. Kalau untuk konsisten 30 hari sendiri, Ustaz, ya, Ya. kita pengen tur ke seluruh Indonesia, Ustaz. Tur ke seluruh Nah, Indonesia. Wah, Masya Allah. Saya diajak nggak kira-kira ini? Diajak. Wah, bakal seru nih kayaknya safari dakwah kita. Alhamdulillah. Jadi, beliau ini ingin menularkan semangat anak muda yang konsisten ini ke berbagai negeri di pelosok Indonesia, betul ya? Masya Allah. Jadi, Masya Allah, kita sebarkan semangat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, coba perkenalkan teman-teman ini biar semangat juga nih teman-temannya. Diperkenalkan ini, Masya Allah. Iya, teman-teman konsistensi. Ya, silakan Amar. Ya. Terima kasih untuk teman-teman konsistensi 30 hari yang telah membersamai beberapa hari ini, Ustaz. Dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta, ada Kak Rahmat, Kak Fatwa,
dan Kak Reski. Ya, Kak Reski mana Kak Reski? Kak Reski, oh nyudut Kak Reski. Wah, ya hati-hati dapat jodoh nanti di situ. Siap. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Dan ada teman-teman ya dari Bandung juga ini. Teman-teman Markas Ilmu, sahabat karibnya Ammar. Ya, mana suaranya? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak muda yang berkumpul untuk memperbaiki diri dan memajukan bangsa dan negaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ammar, ya tentu Masya Allah di usia, berapa usia sekarang? Sekarang 26 Ustaz. 26 tahun. Berarti kalau 7 tahun yang lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, berarti usianya kira-kira 19 tahun ya, waktu ke Bandung. Masya Allah, di usia yang sangat muda, sudah merantau, tidak ada modal, tidak ada keluarga, berani sekali datang ke Kota Kembang ya. Nah, sekarang berani ke ibu kota negara. Masya Allah, betul-betul. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya konsisten, ya kita bisa istiqomah. Ya makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi kita mengajarkan ya, Nabi kita saja Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya sudah istiqomah, ya tidak ada maksiatnya, tidak ada dosanya, selalu berdoa agar Allah memberi kekokohan, konsistensi dalam agama. Makanya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hatiku, ya sabbit qalbi ala dinik. Ya kokohkan ya Allah, jaga, istiqomahkan, konsistensikan hatiku ini selalu berada di atas agamamu. Nah, jadi Nabi kita saja yang paling berilmu, paling soleh, paling bertakwa, masih minta konsisten setiap hari. Masa kita ini orang biasa-biasa, bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, ulama juga bukan, tapi malas meminta kepada Allah supaya konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ammar ya? Mudah-mudahan Masya Allah. Baik, sekarang kita buka diskusi. Ya, teman-teman yang mau bertanya, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ya yang sedang berkunjung di talkshow kita pada malam hari ini, malam Minggu bersama Konsistensi Youth Club, ya program konsisten 30 hari. Ya kita kasih kesempatan, ya masih ada waktu, Masya Allah. Iya, coba teman-teman dari Bandung, ya siapa yang mau bertanya? Iya, baik. Atau enggak apa-apa, pakai mic ini aja. Ya, mic ini aja, kasih Mar. Ya silakan perkenalkan namanya, asalnya dari mana, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Taufik dari Bandung. Alhamdulillah bisa mengikuti acara talkshow bersama konsisten 30 hari, yang bagi kami ini merupakan sebuah komunitas yang sangat unik ya, dari segi namanya aja suka unik. Tapi yang ingin kami tanyakan di sini adalah mengenai program apa sajakah yang ditawarkan ketika kita mengikuti program 30 konsisten di konsisten ini, di komunitas ini. Luar biasa mau ya. Ikut program kayaknya mau bawa orang sekampung ya. Masalah. Masya Bisa Allah. ditawarkan nanti ya. Iya, iya. Terima kasih, jazakallah khairan. Iya, baik. Ini nggak apa-apa. Ya, Ammar jawab langsung. Baik. Apa program-programnya buat Kang Asep? Ya. Baik, Kang Asep, terima kasih atas pertanyaannya. Kayak baru ketemu aja nih banyak pertanyaannya. Padahal kalau di Bandung sering ketemu juga. Nggak apa-apa itu. Biar semangat. Ya, silakan. Silakan Ammar. Baik, jadi di konsisten 30 hari itu teman-teman sekalian kita ada program yaitu konsisten bareng. Lalu apa yang kita lakukan di program ini, salah satunya adalah membangun kebiasaan baru dan melupakan kebiasaan buruk. Nah, itu salah satunya, Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi Kang Asep kalau masih banyak kebiasaan buruknya, cocok ini bergabung. Ya, membangun kebiasaan baik yang dikonsistensikan. Kayaknya bertetangga ya. Di pinggir Sungai Citarum ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang sayap kanan
Siapa ada bapak-bapak atau ibu-ibu boleh yang mau bertanya? Ya. Nah, siapa tahu punya anak muda, punya anak, punya cucu, ingin bergabung dengan klub anak muda konsisten 30 hari ini, konsistensi, ya. Atau punya ide-ide, punya saran, punya kritikan kepada konsistensi, ya kami silahkan ya. Ya jangan malu-malu. Ya karena kita ini saling mengingatkan. Kan kata Nabi kita ad-dinu nasihat. Agama kita ini nasihat, ya. Saling menasehati. Ya, jangan merasa ya nggak, masya Allah kita masih lemah, tidak boleh menasehati orang yang lebih pintar. Tidak. Nasihat itu untuk semua kalangan. Anak muda boleh menasehati orang tua. Iya. Orang yang kurang ilmunya boleh dia menasehati orang yang lebih berilmu. Karena nasihat ini adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Ya, silakan yang punya ide-ide kepada kami atau masih dari markas ilmu. Wah, ini ya, silakan. Masih ada? Ayo. Itu dia. Silakan kasih mic-nya. Tolong Yopi. Itu ada satu. Sebutkan namanya dan asalnya dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Rehan dari Jakarta Barat, Ustaz. Rehan dari Iya, Jakarta Barat. Iya, silakan. Ana mau tanya nih, akhi, kan tadi pondasinya adalah meninggalkan kebiasaan buruk dan juga membentuk kebiasaan baru yang baik. Nah, itu apakah ada program secara psikologisnya gitu, approach-nya gitu, akhi? Apakah ada sama-sama movement menindas kebiasaan-kebiasaan yang mungkin lumrah gitu di kalangan anak muda laki-laki sekarang itu kan, yang ya qadarullah memang nggak semudah itu ditinggalkan, misalnya seperti kebiasaan merokok, terus juga ya berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk lain gitu, yang melibatkan juga bukan hanya adiksi ini ya si behavior, tapi ininya juga substansinya juga gitu. Nah, itu bagaimana itu? Apakah ada atau mungkin kedepannya akan mau dibentuk atau gimana tuh? Masya Allah. Boleh Amar, silakan dijawab ini pertanyaan dari sesama anak muda. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Agak berat ini pertanyaannya. Agak berat. Diringankan. Ya, siap. Mungkin kurang lebih pertanyaannya apa yang teman-teman lakukan untuk mengubah kebiasaan itu ya. Jadi kalau di program konsisten bareng itu kita ada habit to-do list. Jadi kita ngasih to-do list itu untuk mereka tulis apa-apa yang mereka mau bangun dan aktivitas apa yang mereka mau tinggalkan. Dengan itu kita ada kontrol pekanan dan bulanan. Jadi selama itu kita kontrol gimana prosesnya, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah di batch 2 dan batch 1 lumayan sukses, Ustaz. Dan alhamdulillah. Banyak masukan-masukan dari teman-teman yang kita dapatkan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman sekalian, bukan karena konsisten 30 hari. Yeah. Tapi ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini banyak teman-teman yang memberikan masukan. Setelah ikut konsisten 30 hari, mereka mulai melupakan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Iya. Mungkin Masya Allah. itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya juga bantu jawab sedikit. Memang ya adik kita ini, ya Adinda Ammar ini memang sedang membangun ya, namanya juga baru 1 tahun. Makanya melibatkan ya kami para dai, para ustadz ya, para motivator untuk menjadi pembina. Makanya nanti kegiatannya salah satunya ada bimbingan online. Ya, nanti akan ketemu dengan saya juga insya Allah. Insya Allah ya sudah direncanakan ya, hari Jumat yang akan datang. Nah, itu secara online. Jadi nanti bergantian mengundang, ada ustadznya, ada juga tentu praktisi bisnis, ya. Mungkin juga boleh diundang psikolog. Yang seperti itu kan bagus kan? Jadi anggota konsistensi ini walaupun dari Aceh, ya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Jawa, semuanya bisa belajar tentang agama, belajar konsisten dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam berbisnis. Karena ya Ammar ini memfasilitasi. Nah, dengan mengundang para orang-orang yang bisa membina, ya mengajar, membimbing ya anak-anak muda ini supaya lebih maju dan berkembang, kan begitu. Ya namanya kan kalau kita bikin yang ngumpul ya tentu agak sulit ya, namanya juga dari
Apalagi kalau pengikutnya sudah followernya dari Malaysia, dari Brunei, dari negara-negara luar, maka tentu dengan kemajuan teknologi, media sosial, ya dengan berbagai namanya, Ammar bisa melakukan program-program yang luar biasa. Begitu ya, Ammar? Iya, Masya Allah. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, ibu-ibu, Masya Allah, kameramen. Silakan. Mantap, ini anggota konsistensi ini. Dari topinya ketahuan. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, perkenalkan dulu. Nama Aris dari Bandung, Ustaz. Ya, dan siap. Kang Ammar. Kebetulan memang pernah berkenal dan sering diskusi. Memang alhamdulillah beliau sosok yang kalau kita lihat menginspirasi gitu, anak muda gitu kan, yang berada di atas ketaatan. Dan alhamdulillah yang kami lihat juga salah satu yang membuat beliau tetap bertahan dengan konsistensinya itu adalah ketika beliau bertemu dengan pembimbing atau guru dan ustadz gitu, Ustaz. Jadi mungkin mohon saran gitu, Kang Ammar, atau pengalaman mungkin ya, gimana sebagai anak muda yang dikala galau gelisah gitu punya guru, apa sih yang Kang Ammar rasakan? Dan mungkin sekalian Pak Ustadz, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mencari pembimbing atau guru di masa sekarang gitu, Ustaz. Jadi kita ingin berubah lebih baik, tapi bagaimana agar diarahkan dengan jalan-jalan yang tepat dan terbaik juga, Ustaz. Mungkin itu aja, Kang Ammar. Terima kasih, jazakumullah khair. Ammar jawab bintang tamunya ini. Insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Kang Aris. silakan. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sempat berkolaborasi dengan beliau. Kita membuat movement sharing-sharing sesama member konsisten 30 hari. Baik, balik ke pertanyaan teman-teman sekalian. Sebagai pemuda, tentu kita mudah tergelincir, Ustaz. Dengan segala keterbatasan kita sebagai pemuda, kurang ilmu, kurang motivasi, dan ketika kita tidak didampingi oleh guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, teman-teman sekalian, kita akan terpuruk dan tergelincir di kubangan kemaksiatan, Ustaz. Masya Allah, bahasanya tinggi betul. Kubangan kemaksiatan. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, hanya jawabannya bagaimana awal ketemunya mencari pembimbing ustadz itu bagaimana coba pengalamannya? Ketika dilanda kegalauan itu, kita butuh guru, teman-teman sekalian. Akhirnya, alhamdulillah atas izin Allah, kita dipertemukan oleh Ustadz Andri Masa Hafizullah Ta'ala di kota Bandung, yang senantiasa mau mendengarkan curahan hati saya. Curahan hati. Wah, jangan sampai nangis ini, dilihat banyak orang ini. Ya, terus, nggak apa-apa. Ayo, jangan malu-malu. Karena ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, teman-teman sekalian, melihat senyumannya saja sudah menjadi obat untuk kegalauan-kegalauan kita. Masya Allah. Nah, Ustaz. Kegalau obat galau. Jadi obatnya bukan obat di apotek, bukan ya? Oh, insya Allah. Ada Jadi, obat galau pula. Ya. Dengan nasihat-nasihatnya sehingga membuat kita lebih bersemangat dan cepat kembali dari ketergelinciran. Mungkin itu, Kang Aris. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik ya, jadi tentu ya saya membantu ya menjawab karena ini beliau bintang utamanya. Ya, kita sebagai guru, sebagai pembina, sebagai ya orang yang mengajak berdakwah di jalan Allah. Ya, karena kita hari ini dengan banyaknya fitnah-fitnah, ya ujian-ujian dalam kehidupan di akhir zaman ini, baik secara syahwat dan syubhat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu harus ada pembimbing, harus ada guru yang mengarahkan dan menasehati kita. Nah, alhamdulillah hari ini tuh sebenarnya Kang Aris sudah banyak kemudahan. Ya, coba perhatikan ini, halal fair ini kan kemudahan dari Allah. Zaman kami dulu masih muda, Masya Allah, nyari ustadz yang membimbing ke arah tauhid dan sunnah itu sedikit. Ya, event acara kayak gini, weh boro-boro. Ya, belum ada halal fair, ya nggak ada muslim fair apa sebagainya lah namanya. Ya, nah sekarang sebenarnya tidak ada alasan lagi. Ya, apalagi ditambah dengan internet. Ya, kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu hanya pegang gadget aja. Ya, kita mau tulis apa aja, mau cari
ilmu tentang zakat, keluar. Ya, mau cari ustadz yang mengajarkan tauhid, keluar. Ya, di gadget kita mudah. Apalagi pengajian itu di kota-kota besar, waduh. Kalau zaman saya dulu, ya nggak, mungkin hanya 1-2. Kalau sekarang ya Maria, malah susah milihnya, saking banyaknya. Ya nggak, di Jakarta ini mungkin sudah puluhan. Saya hari ini mau kemana ya? Ya nggak, jadwalnya banyak sekali, ustadznya banyak sekali. Nah, sebenarnya kuncinya adalah pada kesadaran diri kita. Ya, kita awali terlebih dahulu. Kita ini mau nggak mendatangi tempat-tempat yang baik itu? Ya, tempat-tempat yang baik itu kan? Ya, karena orang-orang yang baik itu akan kita dapatkan, tentu kan nggak mungkin di tempat maksiat. Ya, di tempat yang baik juga. Ya, di masjid, di acara seperti halal fair. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka kami menasihati kepada Anda yang ingin mendapatkan guru, pembimbing, ayo mulai semangat mendatangi tempat-tempat yang baik. Ya, atau kita punya teman, keluarga, kerabat yang kita lihat adabnya baik, akhlaknya baik, coba bertanya kepada dia. Siapa tahu ya tetangga kita ini, kerabat kita, sahabat kita ya memiliki pengetahuan ya, tentang orang-orang yang baik yang bisa mengajarkan kita kebaikan. Ya, minimal awalnya dari situ. Makanya kan Kang Amar akhirnya dari situlah berkenalan dengan kami. Masya Allah, padahal kita beda dunia. Ya, ya jelas. Yang pertama umur sudah jauh. Ya, subhanallah. Mungkin jaraknya belasan tahun ini. Iya, Masya Allah. Jadi adik-adik saya ini sebagiannya malah saya kuliah malah baru lahir. Iya, masih balita. Ya, kami di Bandung itu kuliah tahun 97. Ya, bayangan nggak? Baru lahir loh. Ya, baru lahir loh. Nah, baru lahir. Ada yang baru 2 tahun. Ngaku aja. Baru 3 tahun, baru 5 tahun. Ya, jadi dunianya jauh sebenarnya. Satu. Ya nggak? Yang kedua, jelas sudah berbeda latar belakang, berbeda ya suku bangsa, pulau dan sebagainya. Tetapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda dari berbeda bangsa. Ya, ada murid-murid sahabat Nabi itu satu, ya, namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Itu negeri jauh sekali. Ada Bilal bin Robah, itu orang Afrika. Bayangkan. Ada yang namanya Suhaib bin Sinan, itu orang Eropa, orang Romawi. Bayangkan. Jadi satu dari Eropa, satu dari Iran, satu dari Afrika. Kok bisa ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya nggak? Apalagi, mohon maaf ini, kalau kita ngomongnya agak keras sedikit. Mereka itu sebagiannya budak, sedangkan Nabi bangsawan, ya kan? Ya, suku Quraisy, keluarganya ya nggak, keluarga yang mulia, nasabnya tinggi. Masya Allah, kok bisa? Nah, coba ya tanyakan dengan ustadz-ustadz, bagaimana cerita Salman Al-Farisi ya bisa berjumpa dengan guru seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mirip-mirip lah seperti kisah Ammar bertemu dengan kami, bertemu dengan ustadz-ustadz di Bandung, di Jakarta, sehingga mereka ini bisa belajar agama sekaligus belajar bisnis dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadi teladan dan inspirasi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya anak-anak, ponakan, cucu. Ayo, ya, mumpung masih 2 hari ini bergabung bersama Konsistensi Youth Club. Ya, Masya Allah, mumpung ya Ammar dan kawan-kawan ini masih berada di tengah-tengah kita. Kalau perlu langsung beli baju kaosnya. Jadi pulang-pulang ya pakai baju kaos seperti ini. Wih, ini promosi lagi nih, kagak dibayar ini deh. Masya Allah. Silakan Ammar, ada hal-hal lagi yang mau disampaikan? Ya. Mungkin nasihat dulu ya Ustaz. Nasihat dulu. Dari Ustaz untuk teman-teman yang ada di sini maupun di manapun berada di sosial media Ustaz, kita live. Siap, Masya Allah. Luar biasa, dikerjai bener ini ustadznya. Baik, barakallahu fikum.
Jadi tentu alhamdulillah yang pertama kami sih menasehati karena sebab kebaikan itu adalah ilmu agama. Jadi kalau nasihat ustadz dimanapun berada, ya semangatlah untuk mempelajari agama kita. Ya, jadi tidak ada istilah hijrah itu cuma hijrah pakaian, ya, hijrah pakai kopiah atau hanya pakai baju koko, gamis. Nggak ada. Hijrah itu ya nggak harus belajar agama. Ya, jadi kalau walaupun pakai kopiah, pakai baju gamis, tapi nggak belajar agama, itu namanya bukan hijrah, kan begitu. Itu nasihat kami. Ya, belajar agama, cari guru-guru, ustadz-ustadz yang bisa membimbing kita. Nah, termasuk dalam konsisten tadi, nah, istiqomah tadi. Jadi begitu awalnya. Nah, nanti ketika sudah berjumpa dengan ya guru, nah minta guru itu perkenalkan dengan sesama sahabat penuntut. Ya, sama-sama orang yang semangat untuk memperbaiki diri. Nah, ini kan, Masya Allah, berkumpul di komunitas konsistensi Youth Club. Nah, inilah nasihat dari kami. Kemudian jangan lupa, subhanallah, barakallahu fikum, ya, banyak beramal ketaatan. Walaupun amal kita itu sedikit, nasihat Nabi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, konsisten itu lebih utama. Ya, karena banyak orang kadang-kadang banyak tapi sedikit. Malam ini tahajud 13 rakaat. Nih malam minggu nih, tahajud 13 rakaat. Habis itu cuti tahajud namanya. Iya. Kok tahajud cuma sebulan sekali 13 rakaat? Ya. Nah, lebih baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya kita cuma sholat misalnya 1 rakaat aja satu malam. Ya, sholat witir. Sholat witir itu boleh 1 rakaat, tetapi kita konsisten malam minggu, malam ahad, malam senin, malam selasa 1 rakaat kita jaga, itu lebih mulia, lebih afdol bapak-bapak dan ibu-ibu daripada banyak tapi banyak liburnya. Ya, daripada banyak tapi banyak liburnya. Nah, inilah sebenarnya ya nasihat dari kami. Ya, semangat belajar agama, dibimbing oleh ustadz-ustadz, guru yang baik, lalu konsisten beramal walaupun sedikit. Subhanallah. Kemudian jangan lupa, barakallahu fikum, hati-hati jauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan dosa dan kemaksiatan. Karena maksiat dan dosa itu, Amar dan kawan-kawan, itulah yang bisa menyebabkan futur. Ya, nah, makanya hati-hati nih pakai gadget nih. Nah, ini kan gadget nih alat nih, ya. Nah, jadi kalau alat ini digunakan dengan baik, ya dia akan menambah keimanan kita. Tetapi kalau kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan, nah itulah yang membuat tidak konsisten, tidak istiqomah, bahkan akhirnya futur, tidak mau lagi mempelajari agama. Nah, itu nasihat dari kami. Masya Allah, barakallahu fikum. Semangat kepada ya klub anak muda konsisten 30 hari. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak, ya, diikuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, dibimbing oleh para ustadz-ustadz, para dai, para motivator, para praktisi bisnis yang terpercaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita. Silakan Awar, ada lagi kalimat. Ya, sebagai bintang utama. Mungkin cukup ya Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Maunya mah langsung dibeli aja ya. Iya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau begitu cukup dari kami konsistensi Youth Club. Silakan ya datangi booth kami di konsistensi. Nah, coba dulu, pegang-pegang sedikit topinya, kaosnya, tasnya, dicoba dipakai. Kalau cocok dibeli. Ya, nggak cocok buat kita, cocok buat anak kita, beli buat anak kita. Cocok buat istri kita, dibeli buat istri kita. Kadang-kadang kan dicoba itu tidak hanya buat diri sendiri ya, tapi bisa jadi dicoba, dipakai oleh orang-orang yang kita cintai. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, dengan niat seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi sebab keberkahan. Ya, kita dukung kegiatan halal fair supaya juga konsisten. Ya, dan selalu mengajak konsistensi Youth Club. Itu dia pesan sponsor, tidak dibayar ini. Masya Allah, selalu bersinergi, bekerja sama
untuk memajukan dakwah Islam, memajukan produk-produk halal, dan tentunya perekonomian bangsa dan negara kita. Wabillahi taufik. Cukup, Pak? Masya Allah. Kita tutup dengan ya doa kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kami dan Amar dan teman-teman yang hadir di sini. Siapa tahu ada kesalahan, kekeliruan ketika kami berucap. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sampai jumpa di kegiatan konsistensi Youth Club di masa-masa yang akan datang. Perhatikan medsos kami. Ya, silakan dilihat. Ya, bisa ditonton ulang kalau perlu di medsos tersebut. Wabillahi taufik wasadat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.